timbullah dalam masyarakat satu penilaian, diam itu emas, bicara itu perak. Kenapa bisa dikatakan perak sedangkan diam dikatakan emas? Mungkin lebih baik kita diam kalau kita bicara akan menimbulkan orang tersinggung karenanya. Mungkin kita lebih baik diam daripada kita berbicara lalu kita berdusta. Lebih baik kita diam daripada kita berbicara, bisa menimbulkan permusuhan dan segala macam. Dalam masyarakat kita juga sering mendengarkan nasihat, kalau berbicara peliharalah lidah, kalau berjalan peliharalah kaki, kalau mandi dihilir-hilir, berbicara di bawah-bawah. Tidak kurang dengan itu, kita juga pernah mendengarkan bagaimana satu pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung daripada bagaimana dia menjaga lidahnya. Sehingga dimuliakan, kita diperingatkan, mulutmu adalah harimaumu yang akan siap menerkam kepalamu. Maka dimuliakan ta'ala, kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, banyak karena orang bicara salah atau salah dalam berbicara menimbulkan pertikaian, permusuhan, pertengkaran. Karena orang salah bicara bisa menimbulkan saling bunuh. Karena orang salah bicara, orang yang sangat akrab bisa berpisah karenanya. Orang yang salah ucapan, suami istri bisa bercerai karenanya. Orang yang salah ucapan, orang tua bisa marah sama anaknya. Orang yang salah ucapan, tetangga bisa bermusuhan dengan tetangganya. Maka pelihara lidah kita. Pelihara lidah kita daripada bicara yang tidak baik, berbicara yang menyinggung perasaan orang, berbicara yang penuh dengan dusta. Bicaralah yang manfaat, bicaralah yang mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembicaraan kita menjadikan orang takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan dalam firman surah Fussilat ayat 33. Allah SWT berkata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang taat kepada Allah. Di sini Allah akan bertanya. Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah sengaja bertanya supaya kita tahu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang-orang yang berkata dengan tujuan mengajak orang taat kepada Allah? Tidak ada. Itulah perkataan yang paling baik. Jadi ucapan kita, perkataan-perkataan kita hendaknya mengandung himbauan ataupun seruan kepada orang lain untuk taat kepada Allah. Bisa jadi ketika kita berangkat ke masjid, dikala azan dikumandangkan, kita ajak orang, ayo bang kita ke masjid, ayo mas kita ke masjid. Dikala orang bergunjing, kita ucapkan, itu dosa mas, kita berhenti, ini riba, ini dosa yang sangat besar. Ketika orang berdusta, kita tahu dia berdusta, kita ingatkan, dusta juga termasuk dosa besar. Ucapan-ucapan kita mengajak orang taat kepada Allah. Ucapan-ucapan kita mengajak orang supaya dia takut kepada Allah. Kemudian hadir mulia, dalam ayat ini ulama mufassirin mengatakan bukan hanya sekedar mengajak. Orang yang mengajak taat kepada Allah ini mencontohkan kepada kita karena kalimat berikutnya, wa amila sholihah, dan dia beramal soleh. Jadi orang yang mengajak ini dinampakkan dalam kehidupannya, bukan sekedar mengajak dengan bukan kata-kata saja, bukan hanya lisan, bukan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Orang mengajak kita ke masjid, tentu dia juga ke masjid. Orang mengajak kita untuk sholat, tentu dia juga sholat. Sungguh aneh kalau ada orang mengajak ke masjid lalu dia tidak ke masjid. Ada orang mengajak kita sholat tapi dia tidak sholat. Dan dia adalah orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Kemudian di ujung ayat Allah katakan, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Semua yang dilakukannya itu karena Allah. Semua yang dilakukan itu karena perintah Allah, bukan sok-sokan, bukan karena hebat, bukan karena alim, bukan karena rajin ke masjid, ngajak orang ke masjid, enggak. Itu karena perintah Allah. Karena ingin bersama-sama dengan kita menyerahkan diri kepada Allah.